Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Gifari Al-Azam dari kelas manajemen 19D, NPM 19411163. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang obligasi, yaitu yang pertama, obligasi atau bond merupakan suatu promes atau surat tanda berhutang di mana peminjaman dana setuju untuk membayar bunga dan pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarannya haruslah mencantumkan nilai pari atau par value, biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Lalu obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo atau maturity obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga yang menunjukkan berapa persentase dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Jenis-jenis obligasi sebagai berikut. Yang pertama, obligasi pemerintah, yang kedua obligasi perusahaan, yang ketiga obligasi pemerintah daerah, dan yang terakhir obligasi luar negeri. Lalu jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap atau fixed rate, lalu obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang atau floating rate, lalu obligasi dengan tingkat suku bunga 0 atau zero, yang terakhir obligasi dengan diskon penerbitan awal, original issue discount. Oke, di sini lalu obligasi yang dapat dikonversi adalah obligasi yang obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham, biasanya perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Lalu obligasi yang diterbitkan dengan warrant adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham bisa emiten pada harga dan jumlah tertentu, atau biasanya lebih tinggi dari harga pasar saat penerbitan waran. Seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini gani untuk menentukan nilai imbal beli atas obligasi tersebut. Terlain adalah imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu imbal hasil saat jatuh tempo, yang kedua imbal hasil saat penembusan, yang terakhir imbal hasil saat ini. Lalu harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa ikut berubah. Lalu ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko gagal bayar. Lalu obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody's Standard dan Poor atau S&P. Dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah A, AAA, dan terendah adalah D. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.